ICC Youth, welcome back to our online service again after the Good Friday and Easter celebration. It is a new week, so refresh yourself, you all did a good job passing it. Jadi, hari ini gue punya misi untuk invite kalian to join something yang bisa bener-bener help you to grow, get question answer, problem solve, a community where you are free to be yourself. And yeah, it's our one and only iClick setiap hari Jumat jam 18.30. Gue tahu mungkin masih banyak yang ragu untuk join, terus takut gak fit in, males, dan sebagainya. But put that all aside and just take the first step, the first leap of faith. It literally just take one direct message to our Instagram at @ICCYouthBandung. Jadi gue bener-bener berharap kalian bisa menggunakan kesempatan ini. Oke, gak perlu berlama-lama. Let's praise His name together and God be with you. Hello ICC Youth, happy Sunday. I hope you're all having an amazing day. And let's all open our hearts and sing Hosanna together. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. Yeah. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and seek. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity.
Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hai guys, nama gue Joshua dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolong berkati supaya pesan-pesan yang ingin kau sampaikan lewat aku bisa tersampaikan ke teman-teman youth dengan baik. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, kali ini gue akan sharing tentang hati seorang pelayan. By the way, dari kalian pasti udah tahu kan, profesi seorang pelayan itu apa? Ya pasti melayani. Tapi profesi pelayan itu bukan profesi yang keren. Biasanya orang menganggap profesi yang keren tuh bos yang bisa ngatur-ngatur orang. Tapi di sini gue mau ngasih tahu kalau Tuhan itu menyayangi orang-orang yang suka melayani. Dia bilang dalam Maleakhi 3 ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan alam semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Di sini Tuhan bilang kalau Tuhan akan mengasihi orang-orang yang suka melayani seperti ayah mengasihi anaknya. Gue akan ngejelasin 3 poin kenapa kita harus punya hati untuk melayani. Yang pertama, pembentukan karakter. Dalam melayani, kita harus punya motivasi. Nah, motivasinya adalah kepada Tuhan. Jadi, ketika kita mau melayani, motivasi kita harus kepada Tuhan. Tuhan bilang dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, ketika kita bisa fokus kepada Tuhan dalam melayani, karakter kita akan Tuhan bentuk menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Saat kita diterpa masalah, saat kita bergesekan sama rekan pelayanan, kita nggak akan mungkin menarik mundur diri kita untuk berhenti melayani Tuhan. Karena Tuhan bisa merubah karakter kita. Poin yang kedua, harapan dalam melayani. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, di sini gue bakal jelasin. Kalau melayani Tuhan itu banyak caranya. Salah satunya, misalnya lu bisa mempergunakan passion yang udah Tuhan beri ke diri kalian untuk melayani. Gue kasih contoh. Kalau misalnya lu punya passion ngegitar, lu bisa pelayanan main gitar saat praise and worship di gereja. Nah, saat kita melayani, fokusnya untuk Tuhan, di situ tuh ada harapan, ada hope yang bisa kita ambil gitu. Tuhan akan pergunakan pelayanan lu, Tuhan akan pergunakan lu saat melayani, Tuhan bakal improve your skill. Walaupun memang improve your skill-nya step by step, nggak mungkin bisa jadi instan. Tapi ketika lu melayani, percaya bahwa Tuhan bisa bikin lu berkembang hari demi hari. Yang ketiga, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, ini alasan yang penting kenapa kita harus punya hati untuk melayani. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika kita melayani, hati kita tuh bukan fokus ingin terlihat hebat di hadapan Tuhan, ingin terlihat hebat di hadapan orang lain. Tapi kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. So, gue rangkum, ada 3 poin penting kenapa kita harus punya hati untuk melayani. 1, pembentukan karakter. Karakter kita diubahkan menjadi lebih baik, lebih kuat. Jadi kita bisa terus melayani Tuhan apapun masalah, apapun badai di hadapan kita. Yang kedua, harapan dalam melayani. Ketika kita fokusnya sama Tuhan, Tuhan gak akan pernah sia-siain perjuangan lu, gak akan pernah sia-siain apa yang udah kita lakuin buat Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Melayani itu bukan supaya kita terlihat hebat di hadapan Tuhan, bukan supaya kita terlihat hebat di hadapan orang, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita.
Nah, gue akan sharing sedikit tentang apa yang udah gue alami. Jadi waktu pertama kali gue ikut pelayanan, fokus gue itu belum bener. Fokus gue masih ke diri gue sendiri. Gue masih kepengen dipuji orang untuk ikut pelayanan, gue masih berharap apa yang gue hasilkan itu bagus. Tapi gue fokus melayani itu bukan buat Tuhan gitu. Jadi ketika gue diterpa masalah, gue tarik mundur diri gue untuk stop berhenti melayani. Untuk mungkin kalau gue melayaninya dalam pelayanan di gereja, jadi gue stop diri gue untuk pelayanan. Ketika misalnya gue bergesekan dengan rekan pelayanan, gue juga stop diri gue untuk pelayanan. Jadi ketika fokus gue belum betul, fokus gue bukan untuk Tuhan, maka dari itu gue stop semua cara gue melayani ke Tuhan. Gue udah gak mau melayani lagi. Tapi ketika gue tahu fokus gue yang benar, apapun yang ada di hadapan gue akan tetap fokus untuk Tuhan. Melayani gue itu tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk pujian ke diri gue, bukan untuk gue terlihat hebat di hadapan orang. Dan seketika itu juga, ternyata Tuhan pakai pelayanan gue atau pakai cara gue untuk melayani dia dengan improve skill yang ada. Waktu gue sebelum pelayanan di youth, mungkin gue skill editingnya gitu-gitu aja. Mungkin ya rendah lah, tapi ketika gue masuk pelayanan dalam youth, gue skillnya nambah. Memang gak signifikan langsung instan yang langsung jadi profesional, tapi gue percaya kalau setiap apa yang gue lakukan, ketika gue fokusnya untuk Tuhan, Tuhan langsung improve skill supaya lebih berkembang hari demi hari. Jadi itu sih guys, gue harap kita semua punya hati untuk melayani, karena balik lagi Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi diri kita. Jadi kenapa enggak kita melayani Tuhan? Sekian sharing gue hari ini, so mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami semua supaya kami mau punya hati yang melayani dan fokus melayani kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. So thank you guys and happy Sunday. Oke, thank you Joshua udah sharing buat kita semua. Nah, teman-teman bener banget apa yang Joshua bilang, kita harus punya hati yang melayani. Karena apa? Karena 3 poin yang tadi Joshua udah sharing buat kita. Yang pertama, karena ketika kita melayani, Tuhan akan membentuk karakter kita. Tuhan sayang sama kalian, tapi Tuhan gak mau kalian buat berhenti di sini aja. Tapi Tuhan itu mau untuk kalian memiliki karakter seperti Kristus. Dan di dalam pelayanan, itu adalah tempat untuk karakter kita bisa semakin dibentuk. Dan yang kedua adalah hope, harapan. Ya, Joshua bilang tadi, di dalam pelayanan ada harapan. Guys, ketika kita menyerahkan untuk Tuhan, memberikan waktu kita, memberikan talenta kita, kemampuan kita, apapun itu untuk Tuhan, jangan takut guys. Tuhan gak akan mengambil itu daripada kita, tapi justru Tuhan akan memberikannya kembali dengan berlipat kali ganda di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memberikan skill untuk Tuhan, Tuhan akan menambahkan skill kita. Kalau kita sudah memberikan talenta, kemampuan kita untuk Tuhan, percaya Tuhan juga akan menambahkan talenta-talenta di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, itu adalah dasar untuk kita mau melayani. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Buktinya apa? Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita. Setiap dari kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Maka dari itu, kita harus memberikan kehidupan kita, memberikan hati kita untuk mengasihi Tuhan di dalam pelayanan. Dan guys, pelayanan bukan cuma di gereja loh, tapi pelayanan juga ada di marketplace, ada di tempat sosial kalian, ada di sekolah kalian, ada di ketika kalian main basket, kalau kalian pemain basket, bahkan kalau kalian gamers, itu juga bisa menjadi pelayanan kalian. Bagaimana caranya? Ya tadi, kita mempunyai hati seorang pelayan. Ketika kita punya hati seorang pelayan, karakter kita akan dibentuk. Kita akan menjadi gamers yang berbeda. Bukan cuma jago skillnya, tapi ketika orang lain say bad words, kita nggak melakukan itu. Ketika orang lain striving, kalau pemain basket main kasar, main curang, kita nggak melakukan itu. Bahkan ketika mereka offense sama kita, mereka trash talk, kita tetap menunjukkan kasih ke mereka. Karena karakter kita yang udah terbentuk. Karena kita punya hati seorang pelayan. Nah, kalau kalian bisa begitu, kalian akan dipakai Tuhan dimanapun kalian berada, sebagai apapun, sebagai student, sebagai gamers, sebagai basketball player, sebagai atlet, apapun, dimanapun kalian berada, kalian akan dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan itu adalah pelayanan.
Nah guys, sampai di sini ibadah youth kita pada hari ini. Kita mau berdoa dulu ya, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang tadi udah disampaikan oleh Joshua Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang materaikan dengan darah Yesus yang kudus. Biar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati setiap teman-teman ICC Youth yang mendengar Tuhan. Dan boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan mereka boleh memiliki hati sebagai seorang pelayan Tuhan. Yang senantiasa mau melayani Engkau dimanapun dan kapanpun Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi juga di dalam kehidupan mereka, di dalam sosialisasi mereka Tuhan, di dalam sekolah mereka, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Hamba menyerahkan setiap teman-teman youth di rumah, dimanapun mereka berada sekarang Tuhan. Mereka selalu ada di dalam pelindungan penyertaan tangan Tuhan. Kamu pakai mereka Tuhan, untuk menyampaikan Injil, untuk merepresent dirimu kepada mereka yang terhilang Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, berdoa mengucap syukur, melepaskan berkat-Mu. Haleluya, amin. Oke guys, kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. ICC Youth, kalau kalian diberkati dengan video ini, kalian bisa share link video ini ke teman-teman kalian. Selain itu, aku juga mau ngajakin kalian untuk ikut iClick yang diadakan setiap hari Jumat by Zoom. Kalian bisa kontak ke Instagram @ICCYouthBDG, atau kalian bisa juga kontak ke nomor WhatsApp atau Line yang tertera di layar. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melalui bank atau electronic money yang tersedia. Dan kalian tinggal scan QR code yang ada di layar ini. Sekian informasi dari gua. Happy Sunday and God bless you.